Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul di kantor Kecamatan Pulau Ampel dalam program Kotaku atau Selayang Pandang Kecamatan Pulau Ampel. Dan alhamdulillah dengan senang hati pada kesempatan ini kami didampingi oleh para narasumber yang luar biasa. Yang di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya adalah Bapak Nur Salim, dan sebelah kanan saya juga dengan Bapak Dikdi, dan sebelah sana juga Bapak Hatul Falah. Tetapi untuk lebih enak untuk bincang-bincangnya, mungkin alangkah baiknya untuk secara langsung memperkenalkan dari pribadi masing-masingnya akan lebih akrab, dan untuk memperkenalkan di TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang. Dengan segala hormat kepada yang sebelah kiri sana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Salim, SPD, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pulau Ampel. Terima kasih kepada rekan dari TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang dan rekan Ketua PGRI Kecamatan Pulau Ampel, dan juga Bapak Didi dari TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nur Salim. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Saya Dipika Sepata, Sekretaris Bidang Pengembangan Profesi PGRI Kabupaten Serang, dalam hal ini sebagai manajer program konten untuk TV Aspirasi Guru Inspirasi Indonesia. Saya berbangga bisa bertemu dengan orang-orang hebat di Pulau Ampel, dengan Pak Kasih Bang, kemudian dengan beliau yang menjadi wasilah kami hadir di sini. Tugas kami di sini hadir adalah mempublikasikan keunggulan-keunggulan yang terjadi di Pulau Ampel. Mari kita simak bersama. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ketua PGRI Kabupaten Kecamatan Pulau Ampel. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Aspirasi Guru yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya para guru dan umumnya para pemirsa semuanya. Mungkin itu saja dulu, nanti kita langsung bincang permasalahan apa yang akan kita bahas. Terima kasih kepada narasumber semuanya. Terlupakan, saya pribadi belum memperkenalkan diri, Bapak Pemirsa. Mohon izin saya perkenalkan, nama saya Inaya. Alhamdulillah saya juga tugas di Kecamatan Pulau Ampel, di Kasikesos, Kecamatan Pulau Ampel, dan saya akan memandu untuk bincang-bincang kali ini akan lebih akrab dan akan mendapatkan solusi untuk atau perkembangan Kecamatan Pulau Ampel. Yang pertama ya dipersilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Hatul Falah untuk memberikan selayang pandang tentang Kotaku Kecamatan Pulau Ampel. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini berada di wilayah Pulau Ampel. Ya. Pada mulanya Pulau Ampel itu adalah jadi satu dengan Kecamatan Bojonegara. Perlu diingat, ada yang salah kaprah. Mereka menganggap Pulau Ampel itu adalah di tengah laut. Betul Bapak, betul sekali. Kalau saya ada acara di karena namanya pulau gitu ya. Makanya ditanya, Ibu kesini naik kapal apa? Ternyata memang anggapannya di tengah-tengah laut ya Pak. Padahal Pulau Ampel itu tidak ada di tengah laut, masih ada di darat satu wilayah dengan Kabupaten Serang. Tidak perlu naik kapal atau naik perahu. Itu keanehan Pulau Ampel. Dan perlu diketahui oleh para pemirsa semuanya, Pulau Ampel sekarang itu beda dengan Pulau Ampel yang dulu. Pastinya Pak ya. Iya. Kemajuannya Pak ya. Luar biasa kemajuannya.
dulu masyarakatnya, para pemirsa, Pulau Ampel itu adalah nelayan mayoritasnya. Oh iya, iya, iya. Sekarang ini kalau cari nelayan agak susah. Yang ada itu adalah karyawan pabrik sekarang ini. Tapi perubahan dari mayoritas nelayan Iya. atau agraris berubah menjadi masyarakat industrial ya Pak ya? Industrial, termasuk para nelayan juga sekarang ini yang ada saat ini pun kehilangan pelabuhan untuk pendaratan. Oh itu. Jadi mereka menjadi terkatung-katung, katakanlah menderita, nggak ada pendaratannya, meskipun ada motor lautnya dan sebagainya. Mereka sibuk sendiri. Untuk sementara ini, alangkah lebih baiknya dari pihak pemerintahan memberikan fasilitas terhadap para nelayan itu, karena mereka tersisih tanpa ada penjajahan dan sebagainya, tersingkir dengan sendirinya dengan adanya perluasan pabrik-pabrik yang ada di sekitar wilayah Pulau Ampel. Oke, terima kasih Bapak. Jadi seperti itu ya. Tetapi Pak Kasih, kalau memang kita ini Pulau Ampel tapi bukan berada di kepulauan ya, tetapi Betul. ada warga yang ada di tengah lautan Pak, ya Pak Kasih ya, Ada. Yaitu Desa Pulau Pulau Panjang. Panjang, dan ini pun merupakan Jadi kalau mau menyeberang ke Desa Pulau Panjang itu menunggu di Pelabuhan Girenyang, kurang lebih sekitar 20 menit dari Girenyang ke Pulau Panjang. Bahkan Desa Pulau Panjang itu sendiri wilayah yang paling besar dan paling lebar, di antaranya itu sampai mencapai 14% dari persentase desa, Pak. Oh iya. Itu ada salah satu untuk mengangkat ekonomi masyarakat Iya. dengan penghasilan dari nelayan itu sendiri, seumpamanya terinasi, kemudian dodol rumput laut ataupun dola-dola, Banyak ya. itu dibuat atau diproduksi oleh warga masyarakat Pulau Panjang. Iya, salah satunya. Jadi memang Kecamatan Pulau Ampel ini walaupun memang ada di daratan, pemirsa TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang, tetapi ada desa yang memang betul-betul ada di kepulauan, yaitu Pulau Panjang. Ya, memang bisa diakses untuk ke sana memang ada perahunya Pak ya di sana ya. Jadi siapapun nanti pemirsa Aspirasi Guru Kabupaten Serang yang berminat untuk datang atau berkunjung atau wisata di sana, insya Allah ada ya Pak itu ya. Dan di perahu, dan untuk pendidikannya juga gimana Pak di sana? Untuk di Desa Pulau Panjang memang sudah ada semua. Ada, ya? SD itu ada 2, SD Pulau Panjang dan SD Kebalen, termasuk Sanawiyah, TK juga ada, PAUD ada, Alia juga ada. Jadi Sudah memang cukup komplit. benar, memang sudah terjamah ya Pak ya, Iya. dengan oleh pemerintah Dunia baik ini di pendidikan. bidang pendidikan ataupun di bidang pembangunan ya Pak ya. Ada. Sana ya, Cukup semuanya dari bisa tersentuh. pertama dari tubuh selamat datang di Desa Pulau Panjang, kemudian ada Pustu, Puskesmas Pembantu, kemudian rumah bidan dan sebagainya itu tersedia alhamdulillah di Desa Pulau Panjang. Berarti memang ada kemajuan ya ini untuk Kecamatan Pulau Ampel dibanding dulu kata Bapak tadi. Alhamdulillah sekarang ada kemajuan baik di bidang pendidikan ataupun di bidang pembangunan fisik ataupun non fisiknya. Akan tetapi tadi Pak, dari tadi kata Bapak, pengalihan dari nelayan sekarang sudah menjadi daerah industri sehingga tak tersadarkan nelayan ini dengan sendirinya tersingkir, seolah-olah tidak ada akses untuk mencari tadi mata pencarian ini. Nah untuk itu solusinya atau jalan keluarnya bagaimana ini gitu tuh. Tadi dari pemerintah tadi kan ada keluhan tidak ada untuk jalan dan sebagainya untuk mengembangkan mata pencarian nelayan. Nah, sekarang sudah beralih ke industri seperti itu. Mungkin Bisa dari dilanjut? Ya. boleh silakan. Jadi untuk fasilitasi nelayan itu
kami pemerintah Kecamatan Pulau Ampel bekerja sama dengan pimpinan perusahaan atau industri supaya membuat jalan atau jetty tempat nelayan berlabuh atau mencari nafkah, terutama yaitu mencari ikan baik mayang, mejala dan sebagainya. Itu komitmen dengan HRD di setiap perusahaan itu tetap memberi fasilitas, Pak. Terima kasih. Untuk para narasumber di Kecamatan Pulau Ampel mungkin ada sesuatu yang dibanggakan mungkin dari segi, karena kita ini adalah di pesisir pantai, otomatis harus ada kayak tempat pantai wisata gitu kan. Memang ini yang merupakan tempat wisata pilihan di pantai ya. Apakah ada gitu Pak di Kecamatan Pulau Ampel yang dulu kita kenal, yaitu Salera Indah ya Pak ya? Mungkin Bapak Didik juga ingat dulu masa muda di Salera. Tapi sekarang Salera Indah sudah tidak dialihfungsikan dengan industri, sehingga kami atau warga Kecamatan Pulau Ampel pun tidak ada wisata pantai. Mungkin ada bisa yang harus diangkat di Kecamatan Pulau Ampel. Yang pertama itu wisata religi. Oh iya, yang ada di Desa Mangberja, yaitu makamnya almarhum Tubagus Idris Astana Pengoreng. Nah, itu salah satu kegiatan di setiap tahun menjelang ataupun sesudahnya Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu masyarakat berduyun-duyun berziarah ke makam Tubagus Idris itu. Kemudian juga untuk pantai ataupun wisata, dulu memang terkenal Salera Indah, namun sudah dialihfungsikan sekarang menjadi LBI ataupun Lestari Banten Energi, yaitu tenaga listrik ataupun PLTU. Namun untuk sekedar masyarakat mencari angin segar ataupun hiburan di pantai itu ada ya. Di Desa Salera itu namanya Pantai Habibi. Oh iya, itu ada juga bisa di ya. Kemudian Pantai Habibi di Desa Margasari Pantai Yupi. Oh iya. Namun keberadaannya, izin operasionalnya itu belum memenuhi persyaratan, tetapi namanya masyarakat tetap bisa untuk tempat wisata ingin ya Pak ya? berwisata di tempatnya yang terdekat. Dan memang pantainya bagus ya Pak ya? Itu memang pantainya masih ada, yaitu pohon-pohon ataupun pasir yang bagus, masih gitu. layak untuk dijadikan tempat wisata ya? Tempat wisata setempat itu. Mungkin kita nyambung nih. Oh iya, lanjut aja Pak. Kita dari dunia pendidikan, yang perlu diketahui yang namanya Pulau Ampel itu dulu sebagian besar yang diburu itu pesantren. Iya, pakai sarung. Iya, agamis banget. Iya, yang sekolah itu boleh dibilang nggak ada lah gitu, tuh kurang. Jadi sebagian besar masyarakat Pulau Ampel adalah pondok pesantren. Iya. Namun sekarang ini berubah haluan. Iya. Yang lulusan sekolahan itulah yang diburu sekarang ini. Karena dunia industri mengharapkan karyawannya itu minimal SLA yang masuk di dunia pabrik atau di dunia industri. Sehingga pergeseran itu terasa sangat jauh, yang memaksa seolah-olah anak-anak yang ada di Pulau Ampel harus lulus sekolah SLA, bahkan kuliah pun juga sekarang ini sudah mulai berduyun-duyun. Berarti ada motivasi ya Pak ya? Bukan motivasi lagi lah, dorongan luar biasa. Iya, tentang adanya dunia proyek. Himbauan dari pemerintah bahwa kita semuanya harus Dikdas itu Pak ya, pendidikan harus ditingkatkan. Ya, yang di bawahnya model Dikdas, tapi ke atasnya mereka juga sudah mencanangkan diri, artinya mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang ada di proyek-proyek itu. Bahkan sudah jurusan-jurusan pun juga sudah mengarah ke spesialisasi lah seolah-olah seperti itu. Karena begini Pak, kita
masyarakat atau rakyat Kecamatan Pulau Ampel jangan sampai jadi penonton di rumahnya sendiri, karena pabrik-pabrik semuanya memang berada di depan pintu kita. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas pendidikan atau tadi pendidikannya akademiknya tinggi, otomatis kita tidak mempunyai kesempatan. Jadi ada hikmahnya, ada motivasi untuk itu, dan tuntutan semua masyarakat atau orang tuanya menuntut anak-anaknya untuk berpendidikan lebih tinggi, begitu ya Pak? Betul. Ya. Nah, di sini kami berperan atas nama PGRI Kabupaten Serang Iya. sebagai partner pemerintah Kabupaten Serang dan khususnya Dinas Pendidikan Iya. hadir ke pelosok-pelosok, salah satunya ke Pulau Ampel itu untuk mengangkat kearifan lokal, keunggulan-keunggulan dari sektor pendidikan khususnya. Kami sudah atas izin dan inisiatif pengurus cabang PGRI Kecamatan Pulau Ampel sudah melihat betapa sebenarnya potensi itu besar. Hingga bagaimana kita bersinergi dengan para stakeholder, dengan Pak Camat atau yang mewakili, bagaimana memberdayakan aset di Pulau Ampel ini menjadi sumber daya yang berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya masa depan anak-anak kita untuk tidak jadi penonton kata tadi, tapi menjadi pemain, mau jadi dokter, mau jadi tentara, polisi, guru, apapun kita bersinergi dengan sumber daya. Ya, oke, alhamdulillah mungkin antara pemerintah Kecamatan Pulau Ampel juga Pak dengan Ketua PGRI di cabang Kecamatan Pulau Ampel pun bersinergi, bekerja sama ya Pak ya. Dan karena memang Kecamatan Pulau Ampel juga punya visi dan misi ya Pak. Betul. Coba mungkin apa visi dari Kecamatan Pulau Ampel untuk memberikan pelayanan yang luar biasa dan bersinergi dengan PGRI dan yang lainnya. Terima kasih kepada TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang masih bersama kami Ya. di Kecamatan Pulau Ampel mempunyai visi dan misi. Tentunya kita bekerja supaya tahu arah kebijakan di dalam melaksanakan tugas selaku di samping abdi masyarakat dan juga abdi negara. Tentunya Kecamatan Pulau Ampel mempunyai visi, yaitu terwujudnya pelayanan prima menuju Kecamatan Pulau Ampel yang partisipatif, aman dan sejahtera. Kemudian misinya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dengan ditopang oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Barangkali visi dan misi yang kami buat bersama Pak Camat, Pak Sekmat dan rekan-rekan kasih bertepatan dengan adanya yaitu kegiatan di Kecamatan Pulau Ampel, terutama dalam hal membangun baik pembangunan fisik maupun mental. Barangkali itu. Ya, seperti itu ya Pak, dan alhamdulillah memang menurut Kecamatan Ketua PGRI Kecamatan Pulau Ampel juga Kecamatan Pulau Ampel tadi sangat pesat perkembangannya Pak ya, ketimbang dulu masih belum definitif ya Pak. Waktu itu definitif tahun berapa ya Pak di Kecamatan Pulau Ampel? Kalau untuk definitifnya ya sekitar tahun 2000. Dan pada awal camat yang definitif itu dijabat oleh Bapak Haji Fairuz Jabadi. Berarti sudah sekian tahun. Sekitar 21 tahun Pak. Ya, Semoga sebelumnya apa yang dikatakan oleh Ketua PGRI yaitu perwakilan induknya Kecamatan Bojonegara. Tetapi setelah tahun 2000 sudah menjadi kecamatan yang definitif dan sudah menjadi yaitu dapur sendiri, ya, okay. mengelola dengan sendiri. usia, Pak kasih ya, Ya. dengan Pak Ketua PGRI dengan usia yang 21 tahun ini sudah menjadi dewasa ya Pak ya. Kalau diukur dengan usia kita 21 mungkin bisa meningkat dewasa sehingga bisa matang dari segi pembangunannya, dari segi aspek program-programnya pun berjalan lancar. Dari pendidikan saja, kalau dulu saya sekolah itu jauh ya, itu mesti ke Serang dan itu aksesnya luar biasa. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini, sampai ada kemajuan, sekolah-sekolah sudah ada di depan pintu. Jadi tidak ada alasan orang Pulau Ampel atau warga Pulau Ampel tidak sekolah, karena memang pemerintah benar-benar mencanangkan ini.
dan di Kecamatan Pulau Ampel pun pelayanannya sudah luar biasa, tidak ada tidak ada kesulitan, sangat terbuka, welcome untuk melayani warga masyarakat yang datang di Kecamatan Pulau Ampel. Seperti itu. Mungkin ada hal yang ini lagi Bapak tentang pendidikan sudah ini ya Pak ya. Dan jadi pada prinsipnya pemirsa TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia, bahwa Kecamatan Pulau Ampel sangat sangat bersyukur bisa tampil di media TV Aspirasi Guru Inspirasi Indonesia ini untuk memunculkan Kecamatan Pulau Ampel, memperkenalkan di halayak ramai Kecamatan Pulau Ampel dengan kondisi yang sangat unik, kata Ketua PGRI tadi ya Pak ya. Uniknya satu katanya ada lautnya, kita di pesisir gitu ya, ada industrinya, ada pegunungannya gitu, dan komplit sekali, heterogen sekali, dan ini akan merupakan hasanah bagi kita Kecamatan Pulau Ampel untuk semakin maju baik di bidang pendidikannya. Karena memang ada pepatah mengatakan ya Pak, bahwa maju mundurnya suatu bangsa itu dilihat dari kemajuan pendidikannya. Semoga Kecamatan Pulau Ampel bisa bersaing untuk itu. Apalagi pada zaman yang global seperti ini Pak ya, industri sudah memang harus, tapi jangan dilupakan pula ya tadi kata Bapak, kita tetap masih agamisnya, tadi religiusnya. Kecamatan Pulau Ampel harus dipertahankan walaupun kita hidup di dunia industri seperti itu. Mungkin saya ingin memperkuat tadi penyampaian visi dan misi dari Pak Camat. Ada dua kata kunci pemirsa Aspirasi Guru. Masyarakat Pulau Ampel berpartisipasi, berarti semua stakeholder berpartisipasi bagaimana membangun Pulau Ampel menjadi masyarakat yang sejahtera sebagaimana pendidikan. Tapi di situ perlu partisipasi dalam proses pembangunan semua pihak. Contoh pendidikan, pelayanan pendidikan oleh aparat seperti apa? Aparat yang kompeten. Makanya Pak Ketua Cabang PGRI Kabupaten Serang ini sudah melakukan upaya pembangunan infrastruktur gedung PGRI. Itu untuk apa? Itu Center of Excellence untuk mempersiapkan diklat-diklat, pelatihan-pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan, tapi butuh dukungan dari semua pihak. Nah, kata partisipatif itu harus diaksenkan barangkali Pak Camat lebih real. Yang punya program, yang punya ide, yang punya guru adalah Pak Ketua Cabang PGRI, punya tempat. Tapi seperti biasalah, Indonesia butuh dukungan secara real bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung secara berkelanjutan. Nah, disinilah hadir kami sebagai penulis PGRI bidang pengembangan vokresian, agar mari mengajak semua stakeholder di Kecamatan Pulau Ampel di bawah koordinasi Pak Camat dan jajarannya, lebih teknis di dalam pendidikan dengan pengurus PGRI Kecamatan Pulau Ampel. Dan kami hadir untuk mengekspos upaya-upaya kreatif di tengah keterbatasan, upaya-upaya inovatif di tengah masyarakat yang serba digital. TV Aspirasi hadir membantu mengembangkan potensi yang ada di Pulau Ampel. Oke, terima kasih. Halo pemirsa TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang. Saya bangga sekali selaku warga Kecamatan Pulau Ampel, atau kami semua bangga menjadi warga Kecamatan Pulau Ampel untuk diekspos di TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang. Semoga akan menjadi motivasi untuk kita semuanya masyarakat Pulau Ampel, bahwa kita ini bisa mempunyai hak untuk maju, untuk berkembang, dan untuk bersinergi dengan siapapun. Welcome siapapun yang datang di Kecamatan Pulau Ampel ya Pak ya. Apalagi untuk membangun Kecamatan Pulau Ampel dari manapun, atau itu siapapun ya, orang manapun, yang penting bisa bersama-sama untuk membangun Kecamatan Pulau Ampel baik dari segi apapun. Mungkin seperti itu ya Pak. Tetap kita untuk yang akan membangun mental anak-anak kita yang tadi harus di perjuangan ada SDM-nya yang dikatakan oleh Bapak tadi. Otomatis SDM itu dari Bapak pendidikan, dari PGRI, guru-guru kita ini yang harus kita kasih motivasi oleh pemerintah juga dari kecamatan, harus memang sama-sama bersinergi untuk kemajuan itu. Ada lagi Pak yang harus disampaikan? Sudah cukup?
Bulan terakhir barangkali Pak. Ya, mungkin dari Sedikit ya menyampaikan tanggapan Pak ya dari manajer TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Jadi kami di Kecamatan Pulau Ampel setiap tahun itu mengadakan kegiatan sesuai dengan jadwal Musrenbang Des Pak. Itu dari desa itu menggali potensi baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, perindustrian. Kemudian kami ambil skala prioritasnya, dilanjutkan ke Musrembang Kecamatan. Itu terutama membangun sarana prasarana dari mulai PAUD ataupun TK, SD, SMP, MTS dan sebagainya. Kami bekerja sama dengan Dindik ataupun UPT pendidikan baik SD, SMP dan SMA, termasuk kami mengundang ketua PGRI, pengurus dan sebagainya untuk menyampaikan terutama sarana prasarana yang belum memadai. Kami ajukan ke Musrembang Kabupaten. Kemudian setelah Musrembang Kabupaten, kami ajukan Musrembang Provinsi sampai kepada pusat. Itu pun salah satu kepedulian kami selaku pemerintah kecamatan untuk menggali terutama usulan-usulan skala prioritas itu kami bawa ke jenjang yang lebih tinggi. Tergantung kalau sudah kami mengusulkan itu dana dari APBD baik tingkat 2, tingkat 1 dan sebagainya. Itu salah satu kepedulian kami dari pemerintah Kecamatan Pulau Ampel. Ada juga pemberdayaan wanita juga Pak ya? Ada pemberdayaan wanita. Kami sudah membentuk untuk mengangkat ekonomi. Tentunya kesetaraan gender juga perlu kami angkat, yaitu adanya forum UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Kami sudah mempunyai forum, sudah mempunyai BUMDes untuk kegiatan ibu-ibu di bidang perekonomian. Salah satunya di Kecamatan Pulau Ampel sudah terbentuk, kemudian di Desa Sumuranja sudah terbentuk, Desa Margasari sudah ada kelompok-kelompoknya. Kami himpun menjadi Forum Komunikasi UMKM Kecamatan Pulau Ampel. Sehingga yang tujuannya untuk mensejahterakan ya Pak ya? Untuk yaitu mensejahterakan, mencari perekonomian, ibu membantu bapaknya. Tetapi kewajibannya tetap yaitu pada bapak-bapak, hanya supaya dia membantu tujuannya tadi ya, kalau ekonominya bagus, ya, mungkin pendidikannya bagus ya, gitu. ya. Jadi memang harus kerjasama yang baik. Jadi dari pemerintah bersinergi. Ya, barangkali itu ya sekedar kami menyampaikan, karena barangkali ada dalam penyampaian ataupun UMKM tersebut ada yang masih mati suri, ada yang sudah berjalan, ada yang baru melangkah, tapi tetap kami dikasih motivasi, atau membina ibu-ibu UMKM tersebut. Karena tadi itu jadi penopang ya Pak ya, jadi pembantu para suaminya untuk peningkatan perekonomian keluarga. Sehingga kalau ekonomi keluarganya membaik, mungkin di pendidikannya pun anak-anaknya pun bisa meningkat. Dan tujuannya untuk memajukan Kecamatan Pulau Ampel SDM-nya terutama. Mungkin ada tambahan? Tidak ada. Mungkin sahabat pemirsa TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia, bincang-bincang kami dengan orang-orang hebat yang ada di Pulau Ampel dan dari manajer TV Aspirasi Guru yang sudah hadir di Kecamatan Pulau Ampel, yang kita sampaikan tentang selayang pandang Kecamatan Pulau Ampel, yang pada intinya kita berharap Kecamatan Pulau Ampel akan semakin maju, dinamis, dan otomatis tetap dipertahankan agramisnya.
maupun di kondisi yang global di mana ada industri, itu yang terpenting ya Kak ya. Mungkin bincang-bincang kita tentang Kecamatan Pulau sudah cukup ya Pak ya. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi bagi kecamatan-kecamatan ini. Mungkin saya selaku host di sini mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami akhiri. Selamat, semoga kita bertemu lagi di channel dan gelombang yang sama. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.